Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fidin wala fakihun wahidun asyadu ala syaitan min alfi abidin walikuli syai'in imad wa imadu hadzadin al-fikhu al-hadith. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng mudah-mudahan rahmat sinareng salam dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya, lasiman wa khususon kepada ikhwan ahwat jamaah Manba'ul Hikmah, jamaah Aribat Manul Hikmah dimanapun berada, terutama yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat, mencurahkan rahmat dan kurnianya, dan semoga menjadikan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun tujuan kita, keinginan kita, apa yang dimaksud oleh kita, yang dipohonkan kepada Allah ataupun yang tidak dipohonkan kepada Allah, diwujudkan, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, dengan kudrat iradat Allah, alhamdulillah orang masih selalu aktif mengikuti tausiah atau taklim, yang mana taklim ini, yang mana tausiah ini sangat dicintai Allah. Alhamdulillah, karena tidak ada ibadah yang lebih sempurna, yang lebih istimewa, yang lebih dicintai Allah selain daripada tolabul ilmi. Sudah sering Bapak bilang, tolabul ilmi itu 1 jam saja. Kan seperti begini, kita maksiat, terus-terusan maksiat. Apapun kita lakukan pemaksiatan itu. Datang kita ke tempat pengajian, duduk kita 1 jam di tempat pengajian, insya Allah dosa kita itu, kesalahan kita itu dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadir di tempat yang seperti ini tidak mudah. Tidak mudah. Kalau tidak ada izin Allah, kalau tidak ada giringan Allah, kalau tidak ada giringan malaikat rahmat, tidak akan mungkin kita bisa untuk hadir, untuk duduk di tempat ini. Subhanallah. Jadi harus kita syukuri ini kepada Allah. Harus kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena dengan seperti ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada hambanya
yang istimewa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ada hadis Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jadi cek bahasa orang nama kieu, lamun urang keur lelempangan ya aya weh sama dek kieu ya riungan-riungan kieu, tawasulan, pengajian, farta'u. Kita harus bahagia. Urang kudu senang. Naon sababna senang? Tamodel kieu teh disebutna ku Nabi teh taman surga. Disebutna taman surga. Jadi masuk seperti ini, masuk ke taman surga. Artinya apa? Ya artinya kita mau hadir ke tempat pengajian, tempat hilqah, zikir, maka insya Allah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena tolabul ilmi, karena mencari ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia. Sesuatu hal yang sangat mulia. Ilmu menentukan kita mulia. Dengan tidak punya ilmu menjadikan kita hina. Jadi mulianya manusia, hinanya manusia oleh karena ilmu. Maka harus kita belajar ilmu. Dulu kita tidak sempat pesantren. Dulu kita tidak sempat masuk madrasah. Sekarang ada kesempatan seperti ini. Sama saja. Di pesantren diajarin kitab apa? Ta'limul Muta'alim. Di pesantren diajarkan kitab Bidayatul Hidayah. Di sini juga sama. Jadi yang tidak sempat masuk pesantren ngaji di Manbaul Hikmah ini, insya Allah sama saja. Insya Allah sama. Oleh karena itu, ayo jangan malas, jangan lesu, jangan sungkan, harus semangat. Harus semangat. Insya Allah. Tuh, jadi kita tidak terlambat. Harus kita belajar ilmu. Makanya kata Syekh Jarnuji ya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ta'lam fa innal ilma. Belajarlah, ngajilah, hadirlah di tempat pengajian. Kenapa? Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena ilmu itu bisa menghiasi kita. Kita dengan ilmu kita bisa gagah. Kita dengan ilmu kita bisa hebat. Kita dengan ilmu kita bisa terhormat. Ilmu akan menghiasi kita. Ilmu akan menghiasi kita. Walaupun kita badan kita hebat, tegap, tinggi, tapi kalau kita tidak punya apa-apa, tetap kita tidak terhormat. Beda walaupun kita badan kecil, hitam, tapi kalau punya ilmu, ginding, gaya, dihormati. Alhamdulillah. Tuh. Terus apa? Wa fadun wa unwanun likulil mahamidi. Jadi dengan punya ilmu, dengan memiliki ilmu, dengan mengetahui tentang keilmuan, maka kita menjadi unggul. Kita menjadi utama. Dan apapun yang dikerjakan oleh kita menjadi terpuji kalau kita punya ilmu. Nih contohnya apa? Contohnya kita misalkan naik haji. Naik haji itu adalah pekerjaan yang terpuji. Seperti bersedekah itu adalah kelakuan yang terpuji. Apapun amal-amal yang terpuji kalau dikerjakan oleh orang yang berilmu itu adalah sangat bagus, sangat terpuji. Insya Allah. Beda kalau misalkan dikerjakan oleh yang tidak punya ilmu, tetap masalah baik pun, masalah bagus pun kalau dikerjakan tanpa ilmu tetap tidak indah. Tetap tidak indah. Jadi makanya kata Syekh ya Ibnu Ruslan ya, kalau tidak salah tuh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubad
Seperti begini. Fakuluman bi ghairi ilmin ya malu mardudatun latuk balu. Tuh, jadi amalan, kerjaan, kelakuan kita hal ibadah tapi tanpa memakai ilmu maka tidak diterima, yakni ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, sholat kita, zakat kita, naik haji kita, apapun hal ibadah dikerjakan tanpa ilmu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan berhenti kita untuk belajar. Jangan berhenti kita untuk belajar. Ya, minimalnya kita selalu malam Selasa itu hadir di Aribat Manbol Hikmah, kita tawasul, terus kita ngaji seperti ini, sedikit-sedikit lama-lama menjadi insya Allah. Jadi jangan berhenti, terus kita telaten. Tuh. Terus di sini dengan adanya ilmu apapun kita bisa tahu. Dengan ilmu apapun bisa tahu. Ya. Sekarang musim tentang hal polemik nasab. Apa sih polemik nasab? Kata Jang Paji, apa sih ang polemik nasab? Polemik nasab itu adalah masalah nasab. Masalah nasab bagaimana? Sekarang ada orang yang mengaku cucu Nabi tapi tidak terbukti. Mengaku cucu Nabi tidak terbukti. Siapa itu? Habib. Siapa itu? Habib. Habib siapa? Habib Alwi. Nih Habib Alwi ini kan dia kan mengaku cucu Nabi. Ada yang berbicara seperti ini. Mengalir mengalir di tubuhku darah suci Rasulullah, gitu kan. Ada yang berkata begitu, ada enggak? Ada kan? Ada. Itu mau dites DNA enggak mau? Mau dites DNA enggak? Tapi dulunya bilang, kalau diadakan tes DNA, saya lebih awal untuk tes DNA. Tapi pas diajak tes DNA enggak mau. Ada yang bilang begini, wah sekarang banyak orang yang mengaku cucu Nabi, udah kita tes DNA saja. Nanti kalau sudah tes DNA dia kemana, tes DNA Nabi kemana. Pas diajak tes DNA, haram tes DNA. Seperti gitu. Liar tuh? Liar. Katanya harus tes DNA, diajak tes DNA, katanya haram. Katanya mengalir di diriku, di tubuhku darah suci, mau dites DNA nggak mau. Liar tuh. Tuh, jadi Habib Alwi itu adalah bukan cucu Nabi. Habib Alwi itu adalah hanya ngaku-ngaku saja. Apa tujuannya mereka ngaku-ngaku cucu Nabi? Mereka supaya hidup mewah, supaya mereka dihormati, dan mereka supaya gampang untuk memeras kepada umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita jangan bisa dibodohi. Kita jangan bisa dibodohi. Wah, aneh nih cucu Nabi. Udah, aneh minta kambing atau misalkan istri ente, bini ente untuk saya saja. Nanti ente dapat syafaat. Jangan dipercaya. Itu adalah penipuan. Itu adalah bohong. Itu adalah bohong. Emang ada bapak seperti itu? Ada kan di Cianjur kemarin kan? Ada kiai ajengan istrinya cantik gitu kan. Terus dipindah sama Habib itu. Udah istri untuk aneh. Nanti ente dapat syafaat seperti itu. Jadi sekarang udah nggak laku. Sekarang udah nggak laku. Jangan percaya, mereka itu adalah bohong. Yang sudah dites DNA, saudara-saudara mereka, itu adalah darahnya haplogrup G. Haplogrupnya G. Haplogrup G itu adalah ke Yahudi Askenazi. Ke Yahudi Askenazi. Jadi
Jangankan mereka itu turunan Nabi, jangankan mereka turunan Rasulullah, jangankan mereka itu keturunan Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, turunan Arab pun tidak, keturunan Arab pun tidak. Jadi mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Terus bagaimana Pak kita terhadap mereka? Bencikah kita terhadap mereka? Musuhikah mereka? Jangan. Mereka tetap saudara kita. Mereka tetap saudara kita. Kita tetap baik dengan mereka. Kita tetap baik dengan mereka. Kita hubungan dengan mereka kita tetap jaga. Kita tetap solid dengan mereka. Jangan ada permusuhan, jangan ada benci-bencian. Kita tetap jaga persahabatan, insya Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Hanya satu. Satu, kita jangan punya keyakinan, jangan sampai kita meyakini, jangan sampai kita mempercayai bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Nabi. Jangan percaya, jangan yakin bahwa mereka keturunan Nabi, karena mereka bukan keturunan Nabi. Satu. Terus kita sadarkan mereka, kita nyatakan kepada mereka, kita beritahu mereka bahwa Anda adalah bukan cucu Nabi, bahwa Anda adalah bukan keturunan Nabi. Kita tetap saudara, kita tetap baik, tapi hanya satu, Anda jangan mengaku cucu Nabi, karena Anda bukan cucu Nabi. Oh, saya cucu Nabi, ada di dalam apa-apa kitabnya. Kalau kamu benar-benar bersikeras mengaku keturunan Nabi, saya minta bukti. Kitab nasab, kitab sejarah, keterangan ahli biologi, ataupun tes DNA. Kita minta keterangannya. Emang kita harus seperti itu? Harus seperti itu. Karena ada keterangan di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Di situ Ibnu Hajar Al-Haytami telah bersabda, telah berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabis syarif wa babdih hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin." Maka harus untuk siapapun kita, siapapun itu, mau Kang Emus, mau Jang Panji, mau Jang Lukman, mau Jang Nopal, siapapun harus punya giroh, harus punya kecemburuan, harus cinta atas nasab Rasulullah yang suci. Artinya apa? Wadabdih. Kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, telusuri. Terus tanya baik-baik. Mana keterangannya, mana dasarnya? Ente ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi kalau kelakuan mereka tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Karena keturunan Nabi, jangankan tetesan Nabi, leluhur Nabi saja sudah ma'sum, dijaga, diraksa oleh Allah, tidak akan berbuat maksiat. Jangankan tetesan Nabi, leluhurnya saja sebelum Nabi lahir kan ada leluhurnya sudah diraksa dari maksiat, tidak berzina, tidak membohong, tidak memeras, tidak berbuat mungkarot, diraksa, dijaga dari perbuatan maksiat. Apalagi keturunan Nabi, apalagi tetesan Nabi. Insya Allah. Makanya kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, kelakuannya tidak sesuai dengan aturan Nabi, tidak sesuai dengan agama Allah, maka jangan dipercaya. Mereka itu adalah pasti yakin bukan keturunan Nabi. Karena keturunan Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjebak berbuat kemaksiatan. Subhanallah. Terus apa kewajiban kita dan apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa mereka itu adalah bukan keturunan Nabi?
Ya kita jangan diam. Misalkan yang Panji, misalkan pulang ke rumah, kan ada punya tetangga, punya masyarakat, bilang kepada mereka. Kalau misalkan saudara kita, teman kita, namanya Jaid, Kang Jaid, itu Habib itu bukan cucu Nabi. Harus bilang seperti itu. Terus misalkan yang Lukman, begitu juga kepada kenalan-kenalan. Oh ternyata ya Habib itu bukan cucu Nabi. Bohong dia. Enggak terbukti, kitabnya enggak ada, presidennya enggak ada, segala macam enggak ada, cuma ngaku-ngaku saja. Harus bilang kita seperti itu. Harus seperti itu. Karena ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasyail yang bagi harus untuk kita. Apa? La yajuju lil alimi hitmanu ilmi fi hadzal bab. Jadi kita yang sudah tahu bahwa mereka Habib-Habib bukan keturunan Nabi, maka kita tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu ini, tidak boleh. Tidak boleh menyembunyikan yang kita tahu, tidak boleh. Harus kita beritahukan kepada orang lain. Kalau kita diam saja, tidak memberitahukan kepada orang, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tapi awas, Bapak pesan, jangan sampai kita menghina mereka. Jangan sampai kita menghina mereka. Dan jangan sampai kita benci mereka. Jangan sampai kita benci mereka. Menghina, membenci, memusuhi, tidak boleh. Haram kita memusuhi mereka. Karena Islam mengajarkan harus kita saling hormat menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Itulah ajaran agama kita, Islam. Al-Islamu ya'nu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah suatu agama yang tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi selain daripada agama Islam. Ini menurut keterangan hadis. Ini menurut keterangan hadis. Jadi yang dinamakan Islam itu adalah suatu agama yang selamat. Jadi agama dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya adalah agama Islam. Islam itu artinya adalah agama yang selamat. Agama yang selamat. Tuh, jadi ini yang kita sudah ketahui. Jangan sampai kita sembunyikan. Harus kita publikasikan. Harus kita beritahu kepada semua umat manusia, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus sekarang apa? Sekarang begini, kita hidup beragama Islam. Di dalam Islam itu adalah ada istilah ilmu tauhid. Ada istilah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu adalah ilmu untuk mengetahui Allah Azza wa Jalla. Ilmu untuk mengetahui Allah Azza wa Jalla. Jadi kita punya Allah. Kita punya Allah. Harus tahu. Seperti kita punya presiden, harus tahu. Kalau kita mau menghubungi, kalau kita mau mendatangi, kalau kita ada maksud ke presiden, kita harus tahu, harus kenal. Betul enggak? Terus sekarang kita dengan Allah. Kita punya banyak kebutuhan dengan Allah, minta ini, minta itu, tapi kita tidak kenal dengan Allah, tidak tahu dengan Allah. Ya mau diberikan bagaimana? Mau dikabulkan bagaimana? Kita kenal juga tidak. Oleh karena itu harus kita mengenal Allah. Harus kita mengenal Allah. Cara untuk mengenal Allah itu adalah kita mengetahui ilmu tauhid. Di antaranya adalah yang disebut sifat yang disebut sifat 20. Jadi sifat 20 itu yang wajib 20, sebenarnya 50 sebenarnya. Yang wajib, sifat yang wajib di Allah itu 20, yang mustahil 2, terus yang jaid 1, 41, terus yang wajib di Rasul 4, yang mustahil di Rasul 4, terus yang jaidnya 1, jadi 9. Jadi 41 dengan 9 berapa? 5. Itu namanya 50 aqaid. Jadi 50 aqaid ini kita harus tahu.
harus mengerti. Harus tahu, harus mengerti. Kalau kita tidak tahu, tidak mengerti yang 50 aqaid ini, kalimat tauhid kita hampa. Kalimat tauhid kita hampa. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kita kan ada keterangan begini. Miftahul jannah. Kuncinya surga itu adalah lafaz la ilaha illallah. Iya. Memang itu. Kalau kita mati, sebelum mati kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Ya tentu kita harus mengenal Allah. Tapi kalau kita cuma la ilaha illallah, tapi tidak tahu Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana, tetap la ilaha illallah kita itu hampa. La ilaha illallah kita itu hampa. Oleh karena itu, di sini kita belajar dari kemarin ya, udah sifat 20, dari yang wajib udah sampai 20. Terus yang mustahil udah sampai 15 ya. Yang sekarang tinggal 5 lagi yang mustahil. Jadi sekarang yang kemarin sudah sampai 15 yang mustahil di Allah, yang sifat mustahil di Allah sudah nomor 15. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 16. Nomor 16 sifat mustahil di Allah itu adalah jahilan. Kaunuhu jahilan itu adalah mustahil Allah itu bodoh. Mustahil Allah itu, ya kalau Allah bodoh bagaimana? Jadi Allah itu maha pintar. Allah itu maha. Jadi kita tahu, Allah itu maha pintar. Seperti itu. Terus yang ke-17 mayitan, kaunuhu mayitan. Yang ke-17 kaunuhu mayitan. Jadi mustahil adanya Allah itu mati. Jadi Allah tidak mati. Allah tidak akan mati. Sampai siapapun, sampai kapanpun. Maaf, Allah itu tidak akan mati. Jadi kita tahu, Allah itu tidak akan mati. Allah itu tidak mati. Beda dengan manusia. Kalau manusia, RT mati, kepala desa mati, camat mati, bupati mati, gubernur mati, menteri mati, presiden pun mati, ya al-fakir pun mati. Semua manusia akan mati. Karena al-mautu babun, annasu dakhilun. Karena mati itu adalah pintu, setiap manusia pasti akan memasukinya. Insya Allah. Beda dengan Allah. Kalau Allah tidak akan mati, Allah tidak akan mati. Itu kaunuhu mayitan. Terus yang ke-18 ya, asomma. Kaunuhu asom. Allah mustahil tuli. Jadi Allah itu tidak budeg. Beda dengan kita. Kita mah kadang-kadang gagah hebat budeg. Terus kita mah gagah hebat buta. Terus gagah hebat kita mah bisu. Kita manusia. Allah tidak. Allah tidak tuli. Allah tidak tuli. Jadi kita tahu, Allah itu tidak tuli. Jadi kita mengetahui Allah seperti itu caranya. Terus yang ke-19 ya. Berapa? 19 ya. Yang ke-19 kaunu a'ma. Yang ke-9 kaunu mustahil adanya Allah itu buta. Jadi Allah tidak buta. Kalau manusia yang buta banyak, yang lolong banyak, apapun, mau manusia, mau hayawan, seperti itu. Tapi Allah tidak buta. Kehebatan penglihatan Allah, sampai dimanapun kita bersembunyi, di dasar bumi, di atas langit, di dasar lautan, tetap terlihat oleh Allah Subhanahu. Cuma melihatnya Allah beda dengan kita. Kalau Allah melihat dengan sifat basornya Allah, kalau kita melihat dengan mata kita. So, makanya ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah duduk di atas aras. Itu adalah pendapat Wahabi ya. Itu pendapat Mu'tazilah.
Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi itu tauhidnya beda dengan kita. Kalau kita, Allah itu tidak akan sama dengan makhluk. Allah tidak akan sama dengan makhluk. Kalau Allah misalkan duduk di atas aras, berarti seperti kita manusia duduk. Benar ya? Tuh, jadi Allah tidak seperti kita. Allah tidak duduk di aras. Tuh, makanya kalau tauhid kita, jadi ada di dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah itu adalah di atas aras. Kata siapa itu? Kata Mu'tazilah. Tapi kalau menurut ulama kita, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mas'ud Al-Maturidi, jadi Allah itu bukan duduk di atas aras, tapi Allah itu adalah menguasai aras. Allah itu menguasai aras. Wah, kalau Allah menguasai aras, apakah Allah tidak menguasai yang lain? Ya, maksudnya Allah menguasai aras dan menguasai seluruhnya selain daripada aras. Seperti itu. Terus bagaimana kita terhadap mereka yang menyatakan bahwa Allah duduk di atas aras? Ya terserah, itu mah dia, kita. Jadi dia silahkan. Nanti kebenaran kita di hadapan Allah. Nanti kebenaran kita nanti di hadapan Allah. Jadi kita jangan punya anggapan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Jangan. Karena kita, Allah itu menguasai aras dan seluruhnya, bukan duduk di atas aras. Tapi kalau misalkan ada Mu'tazilah, Wahabi, Persis yang macam-macam itu, ya, Muhammadiyah, ya, mereka seperti itu. Allah itu duduk di atas aras berdasarkan keterangan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Kita pun sama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, cuman kita mah alanya bimana istaula. Alanya bimana apa istaula? Yaitu adalah menguasai. Allah menguasai aras. Allah menguasai dan seluruhnya. Jadi kita tauhidnya kita beda. Tapi walaupun kita berbeda, tetap kita saling menghormati, tetap kita saling memuliakan, kita tetap saling menjaga persahabatan. Insya Allah. Apalagi kita diam di negara Indonesia berdasarkan demokrasi, ya. Jadi kita berbeda pendapat, dilindungi oleh undang-undang. Yang penting kita punya referensi yang jelas. Yang penting kita punya kitab. Yang penting kita punya keterangan. Yang penting kita punya ulama. Insya Allah. Tuh, terus yang ke-20. Sifat mustahil di Allah itu adalah kaunu abkama. Allah tidak bisu. Allah tidak bisu. Allah berbicara. Mana pembicaraan Allah? Al-Quran. Al-Quran itu pembicaraan Allah itu. Makanya jangan sampai kita sembarangan terhadap Al-Quran. Harus kita tahu bagaimana dengan Al-Quran. Makanya jangan kita pegang Al-Quran kalau kita tidak punya. Jangan pegang Al-Quran kalau kita tidak punya. Tuh, jadi kalau bawa Al-Quran ya harus kita didekap seperti begini, masukan ke dada, gitu. Kita punya wudhu, meletakkan juga kita hati-hati, dan jangan sampai di atas Quran itu ditumpangi misalkan pulpen, nggak boleh. Itu kalau ada tukilan Mama Baden, ya, itu bisa kufur itu. Jadi ada Al-Quran ditumpangi pulpen, ditumpangi kopiah, gitu, nggak boleh. Tapi Bapak masih suka lihat itu. Ustadz kadang-kadang atau ya Ustadz kadang siapapun lah. Ini Quran tumpangi kopiah, tumpangi pulpen, ya tumpangi apa aja, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu termasuk kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Jangan, hormati Al-Quran, muliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu kalam, Al-Quran itu adalah omongan Allah, kata-kata Allah, harus kita jaga. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah. Terus sifat yang jaiz di Allah satu. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Fi'lu mumkinin autar. Fi'lu mumkinin autar. Tuh, jadi Allah
membikin apapun, meninggalkan tidak membikin apapun, berbuat tidak berbuat apapun, itu adalah menurut kehendak Allah, itu adalah kongang. Jadi maksudnya tergantung kemauan Allah gitu. Jadi apapun menjadikan atau meninggalkan, tidak menjadikan, membikin atau tidak membikin, itu adalah sifat jaiz di Allah. Sifat wenang di Allah. Tuh, jadi yang 50 aqaid yang sudah kita bahas ya, itu harus kita bisa. Harus kita bisa. Ini kan sengaja seperti begini. Jadi kan kalau misalkan tidak belum sempat kita menulis, tulis. Kan dari kita bahas dari kemarin ya tentang masalah sifat-sifat ini. Sudah 50 aqaid kita tulis di dalam buku, langsung kita hafalkan, langsung kita masukkan ke dalam otak pikiran kita dan kita hayati. Insya Allah. Ini wajib, harus, supaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita ucapkan benar-benar menjadi kunci surga. Benar-benar menjadi kunci surga. Ya, jadi kan itu la ilaha illallah itu kan luar biasa. Kalau kita la ilaha illallah itu, kalau kita membaca la ilaha illallah sebelum meninggal, setelah kita meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci. La ilaha illallah itu kunci. Iya, tapi la ilaha illallah harus isi. La ilaha illallah harus isi apa? Kan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Tuh. Allah itu yang mana? Kan kita tidak tahu. Cara mengetahuinya itu yaitu yang 50 aqaid itu yang sudah kita bahas dari kemarin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya itulah yang Bapak bisa bicarakan, yang Bapak bisa jelaskan. Semoga yang kita kaji, yang kita bicarakan, benar-benar kita aplikasikan dan benar-benar kita hafal dan kita hayati. Semoga la ilaha illallah kita itu adalah benar-benar menjadi kuncinya surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholli wa salim Sholli wa salim wal ali wal ashab wal ali wal ashab biman qad wahada. Sekian demikian, terima kasih. Al-afi minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.